Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rusdi, SSI MSc, salah satu dosen pengajar geografi di Prodi Pendidikan IPS. Kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengetahuan dan penggunaan peta. Berikut saya akan tampilkan RPS-nya. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan diampu oleh 2 dosen atau biasa disebut dengan tim teaching. Saya selaku koordinator mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip dari peta yang meliputi definisi, syarat standar kartografi, komponen utama, aplikasi, dan struktur data SIG, pembuatan dan pemanfaatan peta di berbagai bidang. Untuk mengakses secara full RPS ini, saya menyediakan barcode untuk di-scan. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar peta, mampu mendeskripsikan syarat khusus peta sesuai aturan kartografi, menyebutkan seluruh komponen peta sesuai dengan standar nasional Indonesia, 4. Mendeskripsikan data spasial. 5. Mendeskripsikan data geografis. 6. Mahasiswa dapat mengolah data geografi dengan aplikasi sistem informasi geografi. Dalam ini ArcGIS, QGIS, dan Google Earth Engine. 7. Mahasiswa mampu membuat peta dengan menggunakan teknologi aplikasi sistem informasi geografi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dan memanfaatkan peta di bidang industri ataupun bidang sejenis lainnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Topik pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar peta, kartografi, pemetaan, dan pengolahan data dengan menggunakan sistem informasi geografi. Sistem pembelajaran saya membagi menjadi 2, yaitu teori dan praktek. Teori itu dilakukan pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Akan diberikan konsep-konsep terkait dengan pengetahuan dan penggunaan peta. Dan pertemuan ke-8 akan dilakukan penilaian UTS, ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 itu dilakukan praktek secara intensif sampai dengan pertemuan ke-15. Di sini mahasiswa dilatih untuk menggunakan aplikasi pemetaan yang nantinya diharapkan bisa membuat peta secara digital dan bisa menganalisis. Dan pertemuan ke-16 itu dilakukan ujian praktek. Praktek bisa saja dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan model pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan 2. Yang pertama case method dan yang kedua adalah sistem problem based learning. Case method itu saya memberikan beberapa kasus atau mengajak mahasiswa untuk mencari kasus, kemudian kita menyelesaikan bersama dengan menggunakan aplikasi pemetaan.
Sedangkan untuk sistem problem based learning, mahasiswa dituntut untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, baik persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya, maupun persoalan lingkungan seperti kebencanaan, banjir, isu-isu sosial, kemiskinan, dan nantinya dapat diselesaikan dengan menggunakan aplikasi pemetaan. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 4. Ceramah. Di ceramah saya menyampaikan teori-teori yang terbaru terkait dengan pemetaan dan penggunaan peta, baik itu peta secara konvensional maupun peta secara digital atau sekarang dinamakan cloud. Kemudian diskusi kelompok yang saya harapkan mahasiswa dapat mengelaborasi pemahaman yang saya berikan dengan yang mereka cari sendiri, kemudian dia mengeksplor dan mendiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Yang ketiga, demonstrasi. Demonstrasi dilakukan untuk mempresentasikan proyek yang mereka sudah buat di depan teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir, praktek. Praktek ini gunanya untuk melatih psikomotor, kecakapan skill mahasiswa, bagaimana mereka bisa membuat peta dan bisa mengolah data dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografi. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan di sini ada 2. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama media kelas dan yang kedua media yang digunakan dalam praktikum. Media kelas, kami sudah menggunakan aplikasi LMS yang disebut Siamoke. Nah, di Siamoke ini baik itu sinkronos maupun asinkronos telah disematkan beberapa link mata kuliah dan media yang sudah saya buat sebelumnya, termasuk absensi, pengumpulan tugas, feedback, diskusi kelompok itu bisa dilakukan di LMS. Adapun untuk feedback atau interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan aplikasi Telegram dan grup WhatsApp itu untuk melakukan diskusi. Kemudian untuk video-video pembelajaran menggunakan YouTube. Selanjutnya media Canva saya gunakan untuk melatih mahasiswa membuat infografis. Dan kuis interaktif itu saya gunakan Mentimeter, ada Quizizz dan Kahoot. Itulah media yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan dalam media praktikum saya menggunakan ArcGIS di pemetaan, aplikasi untuk pemetaan, dan sebagai salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data spasial. Sama dengan QGIS juga seperti itu. GPS esensial yang bisa digunakan untuk menentukan titik koordinat, Google Earth, dan yang aplikasi yang paling mutakhir saat ini yaitu Google Earth Engine yang berbasis cloud. Nah, inilah media yang digunakan sebagai media praktikum. Dan yang terakhir, bentuk penilaian yang saya lakukan terbagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas partisipatif. Di sini bobotnya 20%, termasuk presensi, partisipasi dalam kelas, baik di
luring maupun daring di LMS Syam. Oke. Praktikum, diskusi kelompok, dan termasuk sikap dan kecakapan skill yang dimiliki mahasiswa. Selanjutnya, hasil proyek. Jadi mata kuliah ini menghasilkan proyek atau produk, yaitu peta dasar dan peta tematik dengan menggunakan aplikasi ArcGIS dan Google Earth Engine. Itu bobotnya 30%. Kemudian untuk penugasan itu bobotnya 10%, kuis juga 10%, dan penilaian kognitif yaitu ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester itu juga 15%. Itulah bentuk penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Sekian untuk deskripsi mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta. Selanjutnya, saya akan melakukan praktek micro teaching di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS. Hari ini tujuan pembelajaran atau subjek PMK-nya yaitu mahasiswa mampu membuat peta dengan menggunakan kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu membuat peta dengan menggunakan teknologi aplikasi sistem informasi geografi. Opsi hubungan teknologi aplikasi. Nah, aplikasi ini yang berbasis Chrome yang disebut dengan Google Earth Engine. Nah, ada yang pernah mencoba Google Earth Engine atau tahu tentang Google Earth Engine? Ada atau belum? Data geospasial yang skala besar. Yang kemarin teman-teman bikin itu adalah peta skala kecil, mungkin Makassar. Nah, ini bisa skala internasional. Bahkan kita bisa melihat secara besar, misalnya data penduduk seluruh Indonesia itu disediakan di cloud-nya. Data seperti data satelit, dan kita bisa membuat peta interaktif. Ini jauh lebih praktis, lebih bagus dibandingkan kita membuat manual seperti yang kemarin. Kemudian kita klik run. Nah, nanti akan muncul peta penggunaan lahan. Ini di daerah mana ini? Ada yang tahu? Sulawesi. Nah, apakah cuma Sulawesi? Nah, kita lihat datanya. Saya tadi bilang adalah data sekarang. Ya, ini harus punya jaringan yang bagus ya. Sudah? Kemudian kita melakukan digitasi. Analisisnya tinggal, misalnya saya cuma mau ambil Sulawesi Selatan, nanti kita melakukan digitasi di sini, melakukan pembatasan. Ini agak lambat. Oke, Indonesia, ini Indonesia ya. Tes lagi. Semoga jaringannya bagus. Nanti di Google Ranking, oke. Nanti di situ ada login atau daftar.
pertanyaan? Ya, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kan beberapa minggu yang lalu kita belajar membuat peta melalui ArcGIS. Ya. Dan sedangkan sekarang kita mencoba belajar melalui Google Earth. Nah, pertanyaan saya itu, Pak, apa kelebihan dan kekurangannya Google Earth dibandingkan Earth? Oke, pertanyaannya bagus. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa masing-masing aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menggunakan ArcGIS, itu datanya bisa lebih detail. Misalnya, data 1:50.000 itu bagus kita menggunakan ArcGIS. Tetapi kalau datanya kita mau skala besar, misalnya kita mau lihat perubahan penggunaan lahan dari tahun 1880 sampai dengan 2024, itu kita bisa gunakan Google Earth Engine. Kalau menggunakan ArcGIS itu sangat susah untuk kembali ininya. Kita harus melakukan secara manual, melakukan digitasi. Kalau ini sistemnya cloud, jadi datanya sudah ada, tinggal kita menganalisis apa yang kita melakukan. Seperti ini penggunaan lahan, itu seluruh dunia langsung muncul datanya. Tinggal datanya nanti kita olah, mengambil penggunaan lahan yang kita mau. Misalnya kita hanya mau Makassar, tetapi itu bisa dilihat datanya dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an dan sekarang. Itu perbedaan utamanya, dia lebih efisien dan cepat. Oke, sudah dipaham? Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih Pak perbedaannya itu analisis temporal sama spasial? Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Kita tadi sudah lihat demonstrasinya, teorinya kita sudah dapatkan. Sekarang kita mau menguji atau penilaian, melakukan quiz, hanya 5 nomor quiznya. Silakan teman-teman join, nanti saya kirimkan di WhatsApp-nya. Ya. Pakai Mentimeter ya. Grup saya langsung ya. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan keempat. Script berikut ini digunakan untuk apa di? Ya, hanya sudah ada 3 orang yang salah. % benar, yang 3 93% benar. Yang nomor 4 91% benar, dan terakhir 95% benar. Jadi tidak ada yang 100% benar, tetapi sudah 95% itu teman-teman memahami apa itu Google Earth Engine, yaitu menggunakan akun masing-masing. Tugasnya yaitu membuat peta penggunaan lahan di Google Earth Engine. Seperti yang tadi, itu caranya sangat gampang. Oke, silakan Anda mengabsen melalui
Siap, oke. Jelaskan pembuatan peta interaktif dan analisis data untuk penelitian dan pengelolaan sumber daya alam. Saya kira cukup.